Upacara pengibaran bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, tanggal 17 Agustus tahun 2020, segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus 2020. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu pengurus komite yang berada di rumah, orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6, dan juga anak-anak yang berada di rumah. Marilah di dalam rangka upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, pagi hari ini kita mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan bersama-sama menundukkan kepala. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Maaf Bapak Ibu dan Bapak Ibu orang tua siswa dan anak yang ada di rumah, saya melepas masker supaya pembacaan sambutan dari Gubernur Jawa Tengah lebih jelas. Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi,
dan semua peserta upacara, juga Bapak Ibu, orang tua dan siswa, anak-anak kami SD Kristen Manahan, serta masyarakat Jawa Tengah yang kami banggakan. Di perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ini, saya akan berbagi kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Belum lama ini saya berkunjung ke Dusun Girpasang, ke Malang di Kabupaten Klaten. Ini dusun terpencil yang terletak di lereng Merapi. Untuk mencapai dusun itu, saya mesti berjalan kaki naik turun bukit, menapaki 1000 lebih anak tangga, ngos-ngosan dan sangat melelahkan. Tapi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di rumah, rasa capek saya waktu itu seolah hilang ketika bertemu dengan Mbah Patmo Darsono yang usianya sekitar 70 tahun. Ia begitu bersemangat mengajak saya masuk ke rumahnya yang amat sangat sederhana, karena dindingnya sebagian besar masih memakai bambu alias gedek. Kemudian kami ngobrol di dapur yang suasananya persis seperti rumah orang tua saya di Tawangmangu. Di sana ada tungku dari tanah liat, tumpukan kayu, perkakas masak yang menghitam, dan ada juga jagung yang digantung. Waktu ngobrol di dapur itulah Mbah Patmo memberikan nasihat atau nuturi saya. Urip kuwi sanadyan abot tetep kudu dilakoni. Ojo sambat lan ojo ngeluh, ojo mandek senadyan dengkul wis ndredeg. Nasihat ini menurut Mbah Patmo juga selalu disampaikan kepada warga Girpasang agar tidak mengeluh dan selalu bersyukur tinggal di lereng Merapi. Bapak Ibu dan anak-anak yang berada di rumah dan peserta upacara yang kami hormati, di usia negara kita yang ke-75 tahun ini, spirit jangan mengeluh itulah yang mesti ada di setiap dada kita. Seberat apapun kehidupan yang kita hadapi, termasuk kondisi di tengah pandemi sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, dari keteguhan dan spirit hidup Mbah Patmo itulah kita mesti bercermin. Inilah saatnya kita menengok sanubari untuk menakar seberapa besar kadar cinta kita terhadap negeri kita tercinta Indonesia. Kadar cinta itu tidak ditentukan seberapa penting posisi kita atau seberapa tenar nama kita, tetapi kadar cinta itu diukur layaknya yang diajarkan oleh Mbah Patmo pada orang-orang Girpasang untuk menjalani kehidupannya, agar semua bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan ikhlas dan tatak. Kondisi ini tentunya juga bisa kita simak lewat heroisme perjuangan para pendahulu kita, baik sebelum atau setelah kemerdekaan. Saat itu persenjataan kita sangat sederhana dan terbatas. Namun kita mempunyai satu senjata pamungkas, yaitu tekad bulat terbebas dari penjajahan, serta tekad bulat mempertahankan kemerdekaan. Maka ketika pecah pertempuran di Surabaya
di Semarang, Ambarawa, Bandung, Jakarta, Medan, bahkan di Manado, semangat rakyat sama sekali tidak luntur. Meski ribuan saudara-saudara kita telah gugur dihantam peluru di medan tempur, tapi rakyat pantang mundur. Dan akhirnya kita mampu meraih kemerdekaan sekaligus mempertahankannya. Peserta upacara yang kami hormati, Bapak Ibu dan anak-anak yang berada di rumah, spirit itulah yang harus kita jaga untuk menghadapi tantangan ke depan. Sekali lagi, saya mengutip ungkapan Mbah Patmo, urip kuwi sanadyan abot tetep kudu dilakoni. Ojo sambat lan ojo ngeluh, ojo mandek senadyan dengkul wis ndredeg. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Sambutan selesai. Menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada kita. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah tak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas kebaikan dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam mendukung bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami,
agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Bapa Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami beserta dengan keluarganya yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah semangat, pengorbanan serta ketulusan dari hati mereka dapat kami teruskan dalam pengabdian kami melalui dunia pendidikan. Ya Bapa Tuhan yang Maha Pelindung, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Bapa, dengan kuasa dan kehendak-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Bapa Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan upacara membubarkan peserta upacara. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bertugas, peserta upacara dan kru dari GKJ Manahan yang telah membantu di dalam kelancaran tugas upacara kita pagi hari ini.